Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja bilang Allah innalillah itu menjadi pahala dibandingkan daripada kita mengucapkan perkataan yang buruk, ya, malah itu akan mendapatkan dosa, ya. Saya berani mengatakan ini, yaitu tadi dalilnya ini, berkata baik itu akan mendatangkan pahala, sebaliknya perkataan buruk akan mendatangkan dosa. Ya, hari ini mungkin teman-teman rekan-rekan sekalian sudah sering mendengar gitu ya, bagaimana anak-anak muda kita hari ini, ya, ketika mereka berbicara memanggil kawannya aja seperti binatang. Jir, kemana Jir? Gitu ya. Mungkin namanya sih muhajir mungkin ya, muhajir. Oh, ya, muhajir. Tapi saya yakin itu bukan muhajir tapi anjir dan sebagainya. Ya. Nah, ini itu kurang ibadah. Ya. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Slide-nya masih terlihat ya, Bapak Ibu? Masih? Iya. Masih. Nah, sekarang kita kembali ke sini, ke makna ibadah tadi. Di sini lihat, Allah menciptakan sesuatu, ya, yang Allah cipta, ya. Allah menciptakan sesuatu yang diciptakan Allah pasti disebut dengan makhluk, ya, makhluk. Makhluk itu dari kata khalaqa yakhluqu khalqan khaliqun makhlukun. Khalaqa yakhluqu, khalaqa itu fi'il madi, yakhluqu fi'il mudhari'nya, khalqan isim masdar, khaliqun isim fa'il. Isim fa'il itu teman-teman yaitu sang pelaku, sang pembuat. Nah, jadi yang mencipta itu adalah khaliq. Makanya Allah kadang-kadang sering disebut sang khaliq gitu ya. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan makhluk. Ya. Khaliq adalah Allah, sang pencipta. Yang diciptakan Allah adalah makhluk. Ya. Nah, makhluk itu apa saja? Nah, di sini ada contoh, ada alam semesta, ya. Kemudian ada manusia, kemudian ada jin, ya. Dan semuanya ini, rekan sekalian, adalah hamba Allah, ya. Hambanya Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta itu hamba Allah. Angin itu hamba Allah. Air yang mengalir, hujan itu semuanya hamba Allah. Akan tetapi ada dua makhluk yang mendapatkan tugas yang ditekankan gitu ya, lebih ditekankan, yaitu manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan lagi, pada hakikatnya seluruh makhluk, seluruh alam raya ini adalah hambanya Allah, yang dimana mereka sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tetapi kenapa hanya dua makhluk ini yang diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Karena kadang-kadang manusia, ya, terutama manusia itu katanya makanul khoto wa nisyan. Manusia itu tempat tempat salah dan lupa. Maka itu terus harus diingatkan. Masya Allah, dengan adanya kajian ini, mudah-mudahan menjadi pengingat kita terus, ya. Dan saya harap kepada panitia terus diistiqomahkan kajian-kajian ini. Kenapa? Karena kalau kita nggak ngaji, kadang kita lupa. Betul tidak, Ibu? Ya. Betul. Contoh aja lah, bulan kemarin, Ustadz siapa gitu kan? Itu Ibu materinya masih hafal apa tidak? Lupa. Masih hafal. Bukan lagi. Iya. Syukur-syukur sih Ibu yang rajin itu catatan. Kalau lupa lihat buku catatannya gitu ya. Masya Allah. Nah, itu sering harus diingatkan karena manusia itu makanul khoto wa nisyan, tempatnya salah dan lupa, ya. Makanya kalau dari segi kebahasaan lagi gitu ya, kenapa masih disebut manusia dalam bahasa Indonesia? Manusia itu kalau kita secara arti filosofi bahwa manusia itu diambil dari kata bahasa Arab, ya. Bahasa Arab ke ma
Manasia manusia. Dari mana sih itu? Kalau kita artikan manusia apa-apa lupa. Jadi manusia itu kadang-kadang lupa apa-apa lupa, kadang lupa sama hutang gitu ya. Lupa sama ini, lupa sama itu. Kadang-kadang lupa dan itu harus diingatkan. Ya. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Insyaallah. Jadi di sini penting sekali lihat ada hal ibadah, beribadah. Siapa yang harus beribadah? Yang wajib ya, yang wajib beribadah itu kan semua tadi. Tapi yang paling di sini dikhususkan atau difokuskan ya hanya manusia dan jin. Karena alam semesta sudah beribadah kepada Allah SWT. Jangan dikira Ibu kucing mengeong itulah zikirnya kucing kepada Allah. Ayam berkokok itulah zikirnya ayam kepada Allah Subhanahu wa taala. Angin berhembus, air mengalir, hujan turun, ya petir berbunyi keras. Itu adalah salah satu bentuk zikir mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya banyak sekali dalilnya. Salah satunya dalam surat dikatakan sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Sabbaha lillahi, semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, ma fis sama, ya, semua makhluk yang ada di langit wal ardi, dan semua makhluk yang ada di bumi. Masya Allah. Berarti makhluk langit, makhluk bumi semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu makhluk langit adalah para malaikat. Para malaikat ya sudah dari sononya diciptakan sebagai seorang abid, seorang hamba yang taat. Tidak sedikit pun malaikat tidak pernah absen dari ibadah, ya, karena kerjaannya adalah ibadah, gitu ya. Terus ada yang malaikat sujud terus, ada yang malaikat ruku terus, ada yang ada kerjaan malaikat yang tawaruk segala macam. Makanya katanya kenapa rangkaian sholat kita, ibu-ibu, ya, kita itu kan sholat itu mulai dari takbir, sujud, ruku, sujud gitu ya. Itu gambaran bentuk dari ibadah para malaikat, ya, Masya Allah. Makanya manusia bisa mulia seperti malaikat manakala manusia itu beriman dan beribadah dengan benar kepada Allah. Tetapi manusia juga bisa rendah serendah binatang manakala manusia itu tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham tuh Bapak Ibu sekalian? Bisa dipahami? Insya Allah. Baik, nah sekarang terakhir ya. Kita lanjutkan. Nah ini sedikit lagi slide-nya sebelum kita diskusi. Lantas Bapak Ibu, bagaimana cara kita beribadah? Bagaimana cara kita beribadah? Di sini kan tadi kembali kita ingatkan al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yurdahu min al-aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Ibadah adalah semua cakupan atau sebutan yang mencakup seluruh apa-apa yang dicintai Allah dan yang diridhoinya. Minal aqwal, dari perkataan, wal a'mal, dan perbuatan, al-dhahirah wal batinah, baik secara zahir maupun batin. Ya. Nah, yang saya garis bawahi di sini, yang saya kasih garis merah, ma yuhibbullah wa yardahu, apa-apa yang dicintai Allah dan diridhoinya. Berarti kita harus beribadah. Bagaimana caranya? Lihat di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kalau kita ingin mencintai atau ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingin diridhoi oleh Allah, maka kita harus mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, agama apa yang diridhoi Allah? Islam. Ya, yakin gak nih? Kayaknya ragu nih. Agama apa yang diridhoi Allah? Islam. Islam. Ya, yakin ya? Yakin. Islam, yakin. Ini dalam konteks kita sebagai seorang muslim, akidah kita harus meyakini seyakin-yakinnya bahwa hanya Islam lah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah, ya, inna dina indallahil Islam. Karena memang hari ini banyak sekali beberapa pemahaman semua agama yang penting baik, semua agama mengajarkan kebaikan walaupun berbeda-beda caranya.
yang penting ada niat baik, insya Allah kita masuk surga. Mereka menganalogikan dengan satu pepatah yang umum, ya, banyak jalan menuju ke Roma. Ya itu betul banyak jalan menuju Roma, mau lewat Cengkareng ke mana misalkan ya ke Roma ya silahkan. Tetapi kalau mau menuju surga hanya satu jalannya, tidak ada banyak jalan, yaitu al-Islam. Ya. Karena diancam nanti dalam surat Ali Imran, ibu-ibu ya, Bapak Ibu, dalam surat Ali Imran terancam juga orang yang tidak mengikuti Islam. Wa may yabtaghi ghaira islami dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Wa man yabtaghi, barang siapa yang mencari atau mencari jalan selain jalan Islam, maka nanti di akhirat tidak diterima. Falan yuqbal wa huwa fil akhirah minal khasirin, dan mereka nanti di dunia itu atau di akhirat nanti mereka termasuk orang-orang yang merugi. Nauzubillah, ya. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan dalam Islam ini. Termasuk kemarin ya kita ada kabar ya Kokoh Stephen meninggal dunia. Beliau seorang pelopor mu'alaf. Kita doakan beliau diampuni segala dosa-dosanya dan diberkahkan diberkahi alam kuburnya ya. Masya Allah, itu luar biasa. Kita kadang terlalu ibu ya, miris, bukan miris. Kita kadang-kadang merasa iri ya dengan sosok mu'alaf gitu ya. Kadang-kadang mereka lebih giat, lebih rajin ibadahnya dibandingkan kita yang lahir dari keluarga Islam. Tapi mereka yang mendapatkan hidayah di pertengahan hidupnya, Masya Allah, mereka kadang-kadang lebih giat dibandingkan kita. Masya Allah. Nah, oleh karena itu kita jangan sampai kalah ibadah kita dengan mereka. Ya. Fastabiqul khairat. Ya, usikum wa iya nafsi bitaqullah. Baik, terakhir bagaimana implementasi dalam kehidupan seperti apa gitu ya. Setelah kita memaknai tadi, memahami makna ibadah, bahwa ibadah itu ada setiap perkataan, perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain kita menjaga sholat 5 waktu, maka setelah sholat kita harus menjaga bicara kita, harus bicara yang baik. Ya, perbuatan kita harus perbuatan yang baik. Karena hari ini kadang-kadang kita menganggap bahwa ibadah itu hanya sholat toh aja. Udah ibadah, tadi udah sholat, udah bebas, saya sudah melaksanakan ibadah gitu ya. Ternyata dia lupa banyak sekali ranjau-ranjau setan yang sudah disebar oleh setan. Sudah sholat, iya sudah sholat. Sudah tahajud, iya sudah tahajud. Dia lupa ada ranjau-ranjau setan lagi setelah sholat, setelah tahajud, setelah haji, setelah umroh. Ranjau-ranjau setan itu disebar tanpa kita sadari. Apa itu? Mulai dari ngobrol, setelah sholat subuh kita ketemu dengan teman, ngobrol di masjid, di perkarangan masjid, tiba-tiba terjebak ngomongin orang, ya padahal habis sholat. Sering nggak kayak gitu? Sering ya. Ya saya nggak berbicara Anda ya, termasuk saya gitu. Usikum wa ya nafsi bitaqullah. Itulah ranjau setan. Ya, maka penting sekali kita harus menjaga niat ini agar jangan ibadah yang sudah kita lakukan itu terkurangi gitu ya. Mengapa bisa berkurang ibadah itu bahkan hilang? Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW ketika beliau bertanya kepada para sahabatnya. Nabi bertanya kepada para sahabatnya tentang seorang yang muflis. Tahukah kalian siapa itu muflis? Muflis itu orang yang bangkrut. Kemudian para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu adalah orang yang punya harta kemudian habis hartanya. Kata Rasulullah, salah, bukan itu orang yang muflis. Tapi kata Rasulullah, orang yang muflis atau orang yang bangkrut itu adalah ketika dia nanti di akhirat menghadap Allah dengan berbagai amal sholat, amal soleh, tetapi amal solehnya hilang dikarenakan kezoliman yang dia lakukan. Wal'azubillah. Jangan sampai kita semua amal-amal yang sudah kita bangun, ya, selama kita hidup ini, mungkin teman-teman ada yang 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, yang kita itu mungkin secara balik kita hidup
14 tahun lah ya, atau 17 tahun kita sudah akhir balik. Sekarang usia kita misalkan di usia 30 tahun, tinggal dikurangi aja 30 kurangi 17, berapa tahun sisa umur itu, di sanalah hisab yang akan kita hadapi nanti. Ya, baik, ikhwatul iman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Jazakallah khair. Amin. Wa iyyakum. Alhamdulillah, saya juga mengucapkan jazakumullah khairan katsir kepada Ustaz Miftah atas materinya. Berikut saya serahkan kepada teman-teman. Jika teman-teman ada yang perlu ditanyakan kepada Ustaz, saya persilahkan. Bisa open mic langsung aja disampaikan ke Ustadznya. Sambil menunggu teman-teman yang lain, saya mau ada ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas materinya, luar biasa. Ibadah ini emang perasaan saya sulit ya. Mau khusyuk aja nggak bisa khusyuk. Kadang-kadang kemana gitu. Itu dicoba lagi masih begitu lagi gitu Ustadz. Mungkin ada tip ya, minimal apalah gitu supaya lebih meningkat ibadahnya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau ditampung dulu apa langsung dijawab Ibu? Langsung aja Ustaz. Baik. Ini Bapak Yazid ya, saya lihat di sini ada Yazid Channel, Masya Allah. Salam kenal Pak Yazid. Iya, terima kasih. Baik, ini pertanyaan yang luar biasa. Dan dimana kita juga lagi proses, Pak. Kita semua lagi proses untuk bagaimana kita khusyuk kepada Allah gitu ya. Baik, kita lihat dalam surat Al-Mu'minun ya. Al-Mu'minun. Di sana Allah SWT berfirman, qad aflahal mu'minun ya. Kemudian ada lagi apa namanya? Coba surat Al-Mu'minun dibuka Ibu-ibu. Surat Al-Mu'minun. Di sana gambaran ya, bagaimana orang-orang yang ciri-ciri orang beriman. Kemudian tadi termasuk pertanyaan dari Pak Yazid ya. Iya. Bagaimana kita bisa khusyuk ya. Nah, di sini berbilang qad aflahal alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Ya. Walladzina hum li furujihim hafidun. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan kehusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Terutama mungkin dalam sholat ya Pak Yazid ya. Iya, ketika Pak. Dalam sholat memang itu sesuatu yang harus kita jaga pikiran kita, jangan sampai kita kemana-mana. Ya, pikiran kita jangan sampai kemana-mana. Sebelum saya menjawab pertanyaan Bapak Yazid, ada satu hadis yang menerangkan ya, man yatawaddo ya mislu tawadhi hada summa la yatakalam binafsihi ya. Jadi intinya begini, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat dan tidak bercakap-cakap dengan dirinya ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan mengampuni dosa-dosanya ya, akan mengampuni segala dosanya. Masya Allah. Di situ ada satu teks, ada kalimat man lam yatahaddas binafsihi. Barang siapa yang tidak sibuk dengan dirinya, gitu ya. Tidak sibuk dengan dirinya. Lam yatahaddas binafsi. Tidak ngobrol dengan dirinya. Maka ghufirallahu min dzambihi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosanya. Nah, di sini Pak Yazid. Ya, ketika kita sholat maka usahakan pikiran kita, hati kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tadi memahami makna sholat. Makna sholat itu adalah kalau kita lihat dalam literatur fikih Bapak ya,
dalam literatur fikih bahwa sholat itu adalah diharamkannya atau pengharaman diharamkan dari takbir dan nanti dihalalkan dengan salam. Maksud pengharaman di sini apa? Ketika kita Allahu Akbar kan takbir, kita haram memikirkan sesuatu di luar sholat. Nah, kadang kalau kita sadar Allahu Akbar, ingat hutang, ingat apa gitu. Kadang-kadang ada anekdot katanya, kalau Anda hilang sesuatu maka carilah dalam sholat. Memang betul ya, kadang-kadang kita sholat, oh iya, tadi di mana gitu kunci ya. Oh iya di sini nih. Kadang-kadang sebenarnya. Nah, jadi usahakan kita memaknai makna sholat itu. Kalau saya baca dalam kajian-kajian fikih, sholat itu kan maknanya diawali atau diharamkan dengan takbir dan dihalalkan dengan salam. Artinya apa? Kita tuh Masya Allah haram dalam berpikir sesuatu yang apalagi yang enggak. Tetapi memang bagaimana kita bisa menjaga konsentrasi? Nah ini dia. Bagaimana kita bisa menjaga konsentrasi kita dalam sholat? Maka yang paling tepat atau yang metode yang paling tepat untuk menjaga kehusyuan kita dalam sholat adalah memaknai setiap bacaan sholat. Kita takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemudian kita bertasbih kepada Allah kan? Baca sholat iftitah, kita baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim, ya terus itu. Nah itu metode saya Pak ya. Bisa jadi mungkin nanti beda-beda dia teman-teman sekalian. Tetapi kalau saya berusaha untuk agar pikiran saya nggak kemana-mana, apalagi kita menjadi imam gitu, kita harus fokus. Nah yang nggak jadi imam, kadang-kadang kita kan makmum nih. Kadang-kadang kita makmum asyik dengan kemakmuman kita. Ada imam ini, Allah Akbar. Kita ikutin imam sampai-sampai udah salam aja. Assalamualaikum. Pernah nggak Bapak merasakan seperti itu? Iya ya? Begitu. Keenakan jadi makmum. Enakan jadi makmum, sudah salam udah gitu ya. Padahal, nah ini makmum juga seharusnya makmum tetap tadi ya konsentrasi dijaga ya, fokuskan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lagi sholat berjamaah dalam sholat jahar, maghrib, isya, subuh, maka memang ada perbedaan fikih di sini. Yang lebih tepat adalah kalau saya memilih kepada pendapat kita mendengarkan bacaan imam sembari mendengarkan dan memaknai, mengikuti, memahaminya gitu ya. Bagaimana dalam sholat yang tidak zahar, contoh dalam sholat zuhur, asar ya, maka kita kan bisa baca sendiri ya Pak, baca sendiri itu. Maka metodenya adalah kita harus memahami bacaan sholat kita. Dan tadi dalam sholat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatim khashi'un. Khusyuk dalam sholatnya seperti apa? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Itu Pak. Jadi mereka menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Artinya apa? Jangan sampai kita memikirkan sesuatu yang tidak berguna dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah. Seperti itu Pak Yazid. Terima kasih Ustaz, insya Allah dipraktekkan. Siap. Aduh, subhanallah, terima kasih. Sama-sama. Mas Ilham katanya ada yang angkat tangan, Bu Fita. Ini Mas Ilham teman saya ingin bertanya, simpel saja kalau menurut saya. Yang paling berat itu istiqomah. Nah itu tuh bagaimana berat? Kadang kita pun berjalan kerja atau apa gitu, kadang capek, nanti itu kurang lagi. Nah itu tuh bagaimana itu? Kalau itu tuh itu istiqomah itu tuh yang berat gitu. Masya Allah, betul Mas Ilham. Jadi pertanyaan Mas Ilham itu bagaimana sih kita menjaga keistiqomahan? Luar biasa ya. Menjaga istiqomah itu satu poin yang sangat berat sekali ya, tetapi pahalanya besar sekali gitu ya. Dalam Al-Quran Allah SWT juga berfirman ya, yang kurang lebih bunyinya, barang siapa yang intinya ya, bukan ini secara global, orang-orang yang berpegang teguh kemudian
fastaqomu, kemudian dia beristiqomah di dalam menjalankan itu, maka Allah akan tanazzalul malaikat, ya, maka Allah akan menurunkan kepada mereka malaikat-malaikat yang akan menjaganya. Masya Allah. Ya, artinya apa? Malaikat pun akan memberikan salam kepada orang-orang yang selalu istiqomah di dalam kebaikan. Ya, itu ganjaran orang-orang yang istiqomah. Kemudian, ya, sebelum saya menjawab bagaimana kiat-kiat istiqomah yang ditanyakan oleh Mas Islam, saya akan sedikit memberikan dulu motivasi nih, pahala bagaimana orang-orang yang selalu istiqomah. Tadi, orang yang istiqomah akan mendapatkan salam dari para malaikat. Ya, Masya Allah. Kita dapat salam dari orang-orang terkenal aja, dari Anies Baswedan misalkan, ya. Pak Yajid dapat salam dari Pak Anies. Masya Allah, senang banget ya calon presiden kita. Iya, Nah, ini betul. isunya. Sudah senang kita dapat ada kabar, dapat salam dari Pak Anies Baswedan, dari menteri apalah gitu, senang banget. Ini bagaimana salamnya dari malaikat. Masya Allah. Masya Allah, ya. Kemudian pahala orang yang istiqomah adalah orang itu akan mendapatkan pahala terus walaupun dia tidak mengerjakan amal itu. Contoh gini, dia itu selalu rajin sholat sunnah sebelum sholat wajib, ya, sholat sunnah terus. Suatu ketika beliau atau contoh Mas Ilham ini rajin dalam hal sholat sunnah. Ketika Mas Ilham sedang dalam perjalanan, karena perjalanan tidak mungkin karena satu hal gitu ya dan lain halnya, dia hanya yang wajib saja, maka selama dia perjalanan itu, ya, misalkan 3 hari perjalanan dan tidak melaksanakan sholat sunnah seperti biasa, maka dalam 3 hari itu dianggap bahwa Mas Ilham sudah melaksanakan sholat sunnah. Masya Allah, ya, itu orang yang selalu senantiasa melaksanakan keistiqomahan. Jangan minta pahala yang sama orang-orang yang enggak tadi, saya jarang nih sholat sunnahnya, jarang banget ya, walaupun alhamdulillah yang penting nggak wajib kan, kita lagi safar, aduh ya Allah mudah-mudahan dapat pahala sunnahnya gitu ya. Lihat dulu kata malaikat, ente jarang juga nih sholat sunnahnya gitu, nggak dapat sholat itunya, nggak pahala, tapi dapat pahala sholat yang wajibnya saja. Jadi itulah motivasi ya, bagaimana kita bisa menjaga amal-amalan walaupun kecil, ya, amalan walau kecil, yang penting bisa istiqomah. Kemudian ada satu kisah dalam satu sejarah, ya, saya lupa, tapi salah satu istri dari sang khalifah, beliau itu yang memiliki ide membuat parit atau membuat bendungan, ya, air yang mengalirkan air dari Madinah ya, kalau nggak salah sampai tempat para haji untuk mengambil air minum. Kalau teman-teman yang pernah haji dan umroh pasti tahu tuh apa tembok-temboknya ada. Nah, dikatakan, saya lupa lagi namanya, nanti kita sharing ya, mungkin ada yang tahu di sini. Istri sang khalifah itu wafat, Pak. Ya, istri sang khalifah itu wafat. Kemudian ada salah seorang yang memimpikannya bahwa beliau sedang ada di surga. Kata salah seorang dari mereka yang diceritakan dalam mimpinya bahwa beliau sudah di surga, barangkali ini nih pahalanya nih. Barangkali ini pahalanya. Pahala apa? Pahala dia sudah membangun bendungan air untuk mengalirkan air yang akan digunakan oleh para jamaah haji. Ternyata dia mimpi lagi, atau dalam mimpi itu dikatakan bukan itu. Ternyata Allah SWT senang dengan perbuatan beliau yang istiqomah selalu 2 rakaat sebelum tidur. Masya Allah. 2 rakaat sebelum tidur. Ternyata itu ganjarannya lebih besar gitu ya, daripada bendungan yang beliau bangun gitu. Karena dengan 2 sholat istiqomah inilah karena menjadi kecintaan Allah SWT. Ya. Nah, jadi memang kiatnya bagaimana kita istiqomah gitu ya, Mas Ilham. Ya tadi, ingat motivasi itu. Motivasi bahwa saya ingin dapat pahala dari Allah SWT, pahala yang istiqomah itu luar biasa. Dan walaupun hanya sedikit, ya, itu yang dicintai oleh Allah SWT. Rasulullah pernah bersabda kan, ahabbal amal indallah adwamuha wa in qalla, kan.
sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah suatu perbuatan yang terus-menerus walaupun sedikit. Segala tadi itu hadis Nabi ya. Ya. Rasulullah Allah sangat mencintai kepada hambanya, di mana seorang hamba itu selalu continue melaksanakan perbuatan ibadah walaupun sedikit. Banyak sekali perbuatan ibadah di dalam dunia ini yang bisa kita terapkan. Tadi contohnya sholat 2 rakaat sebelum tidur atau sholat witir sebelum tidur, terus continue, masya Allah. Ternyata dengan 3 rakaat itulah Allah SWT membuka pintu-pintu surga bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Jawabannya Ustaz. Semoga bisa diterima ya, dipahami dengan baik oleh Mas Ilham. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Marsana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz mau bertanya, bagaimana membangun semangat ibadah ketika mental sedang down? Terima kasih sebelumnya. Masya Allah. Ini pertanyaan bagus juga dari Ibu siapa tadi? Ibu Marsana. Ibu Marsana. Ibu Marsana. Masya Allah, Bu Marsana, bagaimana menjaga motivasi ibadah kita ketika lagi down. Betul sekali ya, kita ibadah kadang kondisi psikologis kita itu kadang-kadang sedang down ya, sesuai dengan kadar keimanan kita pula sebenarnya. Keimanan seseorang itu kan fluktuasi ya setiap hari, kadang naik kadang turun. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Keimanan seseorang itu bisa naik karena ketaatannya dan dia bisa turun karena kemaksiatan yang dibuatnya. Ya. Lantas, bagaimana kita bisa menjaga ibadah kita dalam keadaan kondisi yang terpuruk sekalipun? Nah, maka di sini ada petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita dalam posisi yang sedang down, maka laksanakanlah yang wajib-wajibnya saja dulu. Artinya apa? Yang wajib aja dulu. Yang sunahnya bisa ditinggalkan. Kalau sudah kembali stabil, laksanakan kembali yang sunah-sunahnya. Jangan sampai ketika down pun dia yang wajib ditinggalkan. Aduh, saya lagi banyak masalah. Ngapain saya sholat lah? Seakan-akan Allah nggak sayang sama saya. Ya, jadi kita malah feedbacknya ke Allahnya jadi marah gitu ya. Ini juga salah. Was-was setan juga, hati-hati. Setan akan terus memberikan was-was kepada hambanya, ya, kepada hamba Allah. Hanya kepada Allah ya, bukan ke hamba setan. Kepada hamba-hamba Allah, karena sudah janji setan apa? Janji setan untuk menyesatkan manusia. Ya, menyesatkan manusia. Laguinahum ajma'in kan, maka aku akan selewengkan manusia itu semuanya. Itu SOP setan ketika setan sudah dicap oleh Allah SWT sebagai makhluk terlaknat sampai hari kiamat. Tapi setan meminta apa? Meminta bergending kepada Allah, meminta hak kalau gitu. Oke ya Tuhan, oke ya Allah, karena Engkau sudah mencapku sebagai makhluk terlaknat sampai hari kiamat, maka izinkan aku untuk menyesatkan manusia, untuk menemani aku di dalam neraka. Nah, maka dalam kondisi-kondisi tertentu kita diuji keimanan kita, ya. Allah Subhanahu wa taala akan menguji keimanan seseorang, setiap kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam surat Al-Kahfi ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah memberikan bala, Allah akan memberikan musibah, ujian. Allah akan melihat di mana amal perbuatan hambanya. Kalau diuji dengan kesakit saja sudah mengeluh dan sampai nggak mau sholat, maka itulah kualitas iman kita, ya. Tetapi ketika kita dapat ujian, ya, ujian berat seberat apapun, tetap konsisten ibadah. Yang wajibnya saja dulu, Bu. Yang wajibnya aja dulu, yang penting ya. Itu yang pentingnya aja. Ibu biasanya sholat puasa Senin Kamis, lagi imannya tinggi, tapi ternyata ada masalah berat segala macam. Kalau ibu gak makan, ibu malah stres.
ya, malah stres misalnya. Tenang sedikit dulu, sabar dulu ke itu kalau kata anak muda ya, mundur ke belakang untuk melangkah lagi lebih maju dan lebih jauh lagi. Jadi bisa untuk mundur dulu sebentar ya. Nanti kalau sudah oke, sudah tenang lagi, baru kita melangkah lagi. Bisa dipahami ya rekan-rekan sekalian dan kepada penanya. Jadi rehat dulu gak jadi masalah Bu. Rehat dalam artian kita bisa meng-calling down-kan kita dulu. Tetap yang kita jaga adalah yang wajibnya saja. Ibadah wajibnya harus dijaga. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira sudah ya Bu. Udah sampai jam berapa nih Kasian? Iya, malam-malam. Cukup Ustaz. Cukup. Iya. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsir atas materinya yang luar biasa pada malam hari ini. Mungkin ada closing statement Ustaz? Atau langsung aja saya menutup? Langsung aja. Tadi sudah banyak closing statement saya, Bu. Ya. Baik, saya akan bacakan kesimpulan dari saya sendiri bahwa ibadah adalah segala sesuatu yang mencakup tentang apa-apa yang diridhai oleh Allah, baik dari perkataan dan perbuatan, baik itu secara zahir maupun batin. Dan saya doakan semoga kita semoga diberikan oleh Allah kemudahan serta keistiqomahan dalam melaksanakan segala macam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagi teman-teman semua, mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz, kepada teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila saya pribadi ada